OTW ke Qatar, Indra Syafri beri kode bayang 2 uprot ke timnas. Jelang FIFA Matchday, Hernando Ari dapatkan kunci kelemahan rival. Peluang serius Margono bela timnas bocor. Diketahui PSSI tengah gencar mencari pemain berstatus grade A untuk membela timnas Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, baru-baru ini pecinta sepak bola tanah air dihebohkan dengan kabar pemain keturunan Indonesia yang tengah membela tim Sampdoria, Emil Audero. Emil Audero terpantau mengikuti Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu pun lantas menimbulkan spekulasi besar dari publik sepak bola tanah air. Namun jauh sebelum merebaknya kabar ini, PSSI pernah berdekatinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia, tetapi sang ayah menegaskan bahwa anaknya lebih memilih berjuang bersama timnas Italia agar bisa tampil di Piala Dunia. Namun sayang, impian itu harus pupus. Pasalnya, tim yang ia bela Sampdoria harus degradasi ke Serie B. Bahkan Italia juga tak kunjung memanggilnya ke jajaran tim nasional. Pecinta sepak bola tanah air tentu tidak asing dengan nama salah satu pemain keturunan Indonesia, Kai Davi Boham. Sebagaimana diketahui, ia pernah dipanggil mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U19 pada Juni 2022 lalu, bersama dengan 2 pemain keturunan lain, Jim Kruk dan Mike Christoffel. Sayang, ketiganya tidak mampu membuat Sintayong terkesan. Kini pemain tersebut pamer klub barunya di Belanda, AC Telstar. Pemain berusia 19 tahun ini mengaku sangat senang akan memulai petualangan baru. Dia juga tampak memamerkan jersey tim berjuluk White Lawen itu. Di usianya masih sangat muda, banyak orang meyakini bahwa naturalisasi Kai Boham di Indonesia hanya tertunda untuk sementara, sebab dia pasti bisa berkembang lebih baik lagi. Agenda uji coba timnas Indonesia U23 versus klub Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors yang sebelumnya sudah disepakati kedua belah pihak kini justru mulai tidak jelas. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyebut jika jadwal pasti pertandingan itu belum bisa diketahui. Pada laga uji coba kontra Jeonbuk Hyundai Motors itu bakal dijadikan salah satu persiapan skuad Garuda Muda yang akan mengikuti 2 ajang bergengsi, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2024 Qatar dan Asian Games. Menurut Zainuddin Amali, hal itu terjadi lantaran saat ini PSSI sedang disibukkan dengan agenda timnas Indonesia senior yang dalam waktu dekat akan memainkan 2 laga FIFA Matchday kontra Palestina dan Argentina. Laga persahabatan antara timnas Indonesia versus Argentina sangatlah dinanti oleh pecinta sepak bola tanah air. Publik pun tak sabar melihat Bang Messi dan kolega berlaga di atas rumput Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 19 Juni nanti. Tak hanya supporter timnas, antusiasme tinggi pun terlihat dari para penggawa Garuda. Salah satunya yakni bek andalan timnas Indonesia Jordi Amat. Dirinya mengaku sudah tidak sabar berhadapan dengan Lionel Messi di laga nanti. Dia menganggap pertemuan itu akan terasa spesial untuknya. Selain mempertemukan duel mereka kembali, pertandingan tersebut bisa menambah kepercayaan diri Jordi Amat dan kolega jelang Piala Asia 2023. Kabar mengejutkan dari pelatih timnas Indonesia U23 Indra Syafri. Pelatih berusia 60 tahun tersebut baru-baru ini dikabarkan sedang berada di Qatar. Hal tersebut terlihat dari unggahan Instagram story Khalid Mustafa pada Jumat kemarin. Dalam unggahan tersebut terlihat Indra Syafri berdiri diapit oleh Khalid Mustafa dan Fahri Agri. Berbagai narasi pun bermunculan. Keduanya disebut akan diboyong Indra Syafri untuk membela timnas Indonesia. Namun mengutip dari Instagram @idn_abroad, Coach Indra Syafri berkunjung ke Qatar untuk memantau Aspir Academy, tempat latihan para pemain Garuda Yaksa Persib U17, dan di lokasi tersebut ia bersua dengan kedua pemain itu. Khalid Mustafa saat ini bermain di kasta teratas Liga Qatar bersama Qatar FC, sedangkan Fahri Agri berkiprah di klub kasta kedua Qatar yakni Muaytir FC. Hernando Ari jadi salah satu kiper yang dipanggil Sintayong untuk FIFA Matchday periode Juni 2023. 2 nama lain yang mengawal pos penjaga gawang timnas Indonesia adalah Reza Arya Pratama dan Syahrul Trisna. Jelang menghadapi 2 partai penting di FIFA Matchday ini, Hernando mengaku sudah menemukan kunci kelemahan dari timnas Palestina dan Argentina. Hal ini ia dapat dari staf pelatih timnas Indonesia yang mengirim beberapa video kelemahan lawan. Sebelumnya dirinya juga mengaku sudah melakukan evaluasi terhadap penampilannya di SEA Games Kamboja beberapa minggu lalu, yang membuatnya kini menjadi lebih percaya diri. Selain itu, dirinya mengomentari ketika melawan Palestina. Menurutnya laga tersebut menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi Hernando Ari yang sudah terbiasa tampil di Stadion Gelora Bung Tomo.
sebab dirinya sudah terbiasa tampil dengan jersey Persebaya Surabaya saat tampil di stadion tersebut. Tenaga ahli bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamidan buka suara terkait peluang Sirus Margono dipanggil Sintayong. Dalam wawancara bersama Yusa Nugra di channel YouTube pribadinya, ia menyebut jika saat ini Sirus Margono telah memiliki KTP namun masih mencari paspor. Lebih lanjut, Hamdan Hamidan menjelaskan bahwa Sirus Margono saat ini sedang berusaha untuk memenuhi syarat pemanggilan ke Timnas Indonesia. Saat ini Sirus belum eligible, masih dalam proses permohonan kewarganegaraan Indonesia. Ketika proses itu sudah rampung, dia sudah disumpah dalam beberapa bulan ke depan, maka dia berhak mendapatkan paspor. Jelas Hamdan Hamidan. Meski demikian, Hamdan Hamidan menegaskan jika pemanggilan pemain 100% hak pelatih. Ex-pemain Timnas Indonesia Nur Ali mengatakan saat ini Sintayong sedang berusaha semaksimal mungkin agar timnya bersaing dan lolos dari fase grup. Hal itu pun didukung dengan para pemain yang tentu juga akan berjuang keras dalam setiap laga. Oleh karena itu, dia meyakini bahwa Timnas Indonesia mampu lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 meski berada di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Di lain sisi, mantan pemain Persija itu mengatakan berkat Sintayong, Timnas Indonesia mengalami perubahan mencolok dari segi fisik. Hal itu tak lepas dari pola latihan Sintayong yang terkenal cukup berat. Pemain Timnas U16 keturunan Korea Selatan Ji Da-bin mengaku gembira mendapatkan arahan langsung dari legenda Brasil Roberto Carlos yang hadir pada acara Primo Future Garuda. Coach Carlos kasih catatan banyak karena katanya di dalam lapangan itu yang main bukan pelatih, jadi main dengan enjoy. Apa yang Coach Bima sebelumnya instruksikan, ya jalankan saja. Itu yang dikatakan Coach Carlos. Kata Ji Da-bin saat ditemui awak media usai pertandingan. Sebagai talenta muda tanah air, Ji Da-bin mengaku mendapat pengalaman luar biasa dari acara Primo Future Garuda ini. Ia pun berharap selama mengikuti serangkaian acara Primo Future Garuda kali ini dapat membantu karir sepak bolanya lebih berkembang.